Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Salawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita dari Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babu idza hadat fi syahrin thalatha hiyadin وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانات أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء أقرأها ما كانت. وبه قال إبراهيم وقال عطاء الحيض يوم إلى 15. وقال مؤتمر عن أبيه سألت ابن السيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها ب5 أيام قال النساء أعلم بذلك. قال حدثنا أحمد بن أبي الرجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر أيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita masih dalam kitab Al-Haid, dan insyaallah pada hari ini kita selesaikan kitab ini dan pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam kitab baru. Bab yang akan kita pelajari diantaranya adalah bab idza hadat fi syahrin thalatha hiyadin, apabila seorang wanita haid 3 kali dalam 1 bulan. Wa ma yusaddaqu an-nisa'u fil hamli wal fil haid wal hamli fima yumkinu min al-haid, dan apa yang bisa dibenarkan wanita itu dalam perkataannya tentang haid dan hamil, ya, fima yumkinu minal haid, pada hal yang memungkinkan dia haid. Lalu Imam Bukhari mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihin. Tidaklah halal bagi perempuan-perempuan untuk menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Lalu diceritakan dari Ali dan Shuraih. Shuraih ini adalah qadhi pada zaman Ali, bahwasanya ada seorang perempuan yang datang dengan bukti atau saksi dari keluarganya
dari orang-orang yang diridhai agamanya bahwasanya dia haid 3 kali dalam 1 bulan. Lalu ungkapan dia itu dibenarkan. Maksudnya di sini pembahasan adalah berapa masa terpendek dari haid dan kapan masa terpanjang. Kalau seandainya dalam 1 bulan 3 kali haid, berarti dia memiliki masa yang terpendek. Atha mengatakan, aqra'uha ma kanat. Kebiasaan haidnya itu apa yang telah berlalu dari dia, dilihat kepada masa yang lama. Wa bihi qala Ibrahim, dengan demikian Ibrahim mengatakan, wa qala Atha, al-haidu yaumun, masa haid itu 1 hari, ila 15, sampai maksimalnya adalah 15 hari. Qala Mu'tamir an Abih, Mu'tamir berkata dari bapaknya. Apa kata bapaknya? Aku bertanya kepada Ibn Sirin, yakni Muhammad Ibn Sirin, tentang wanita ketika dia melihat darah setelah dia haid dengan jumlah 15 hari, yakni dia haid suci, setelah 15 hari dia melihat darahnya. Bagaimana hukumnya ini? Lalu Ibn Sirin dia mengatakan, an-nisa'u a'la bidzalik, wanita yang lebih mengerti tentang itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Di sini bahwa maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan di rahim itu apakah haid atau hamil. Maka tidak halal bagi perempuan tersebut untuk menyembunyikannya. Kenapa tidak halal? Agar bisa diketahui tentang masa iddah, yang mana dengan masa iddah itu, ya, kalau sudah habis masa iddah, suami tidak bisa lagi rujuk kecuali dengan akad baru. Maka wanita hendaklah dia menginformasikan keadaan dia. Kalau dia hamil, masa iddahnya berapa? Sampai anak lahir. Kalau dia sembunyi-sembunyikan, ya, nah boleh jadi, ya, yang seharusnya dia masih di bawah kekuasaan suaminya, tahu-tahunya suaminya sudah merasa ini sudah 3 bulan, atau sebaliknya, ya, dia haid, dia diamkan dan tidak informasikan kepada suaminya sudah berapa dia kali haid. Jangan-jangan suaminya punya niat untuk rujuk, tahunya haidnya sudah habis. Maka oleh karena itu tidak halal bagi seorang perempuan jika suaminya menjatuhkan talak untuk tidak menginformasikan atau untuk mendiamkan kondisi dia. Ibn Umar dia mengatakan, la yahillu laha in kanat haidan an taktuma haidhaha, wala in kanat hamil an taktuma hamlaha. Tidak halal bagi perempuan itu apabila dia seorang yang haid
untuk sembunyikan, diam-diamkan haidnya. Apabila dia hamil, untuk mendiamkan atau menutup-nutupi hamilnya. Baik. Lalu diceritakan bahwa pada zaman Ali ada seorang wanita yang datang kepada Shuraih, ya, tentang masalah dia haid 3 kali dalam 1 bulan. Lalu dia datangkan dengan argumen, yakni bukti, saksi. Maka ya, ketika didatangkan bukti, baru diambil kesimpulan, dibenarkan ucapannya. Diterangkan oleh Ad-Darimi, diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Amir Asy-Sya'bi, qala ja'at imra'atun ila 'Aliyyin tukhasimu zawjaha talaqaha. Datang seorang perempuan kepada Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin pada saat itu, yakni mempermasalahkan suaminya yang telah mentalaknya. Faqalat, lalu dia mengatakan, hidtu fi syahrin 3 hiyadin. Aku telah haid dalam 1 bulan 3 kali. Faqala Ali li Shuraih, lalu Ali mengatakan kepada Shuraih, iqdi bainahuma, putuskanlah antara keduanya, yakni berikanlah jalan tengah. Qala ya Amirul Mukminin wa anta hahuna, yakni wahai Amirul Mukminin, aku akan memutuskan sementara Anda ada di sini. Ya, tidak syak lagi bahwa Ali bin Abi Thalib a'lam, dia lebih berilmu dari Shuraih. Qala iqdi bainahuma, lalu putuskanlah, yakni ambillah kesimpulan. Qala in ja'at bi bitanati ahliya mimman yurda dinuhu wa amanatuhu taz'am annaha hadat 3 hiyadin tadhhar 'inda kulli qur'in wa tusalli jaza laha wa illa fala. Apabila dia bisa mendatangkan saksi dari keluarganya yang diridhai agamanya dan amanahnya, bahwasanya dia haid 3 kali dalam 1 bulan, dan dia suci antara haidnya, ya, suci dia dulu, mungkin 1 hari dia haid, kemudian dia suci. Taruhlah misalkan kalau seandainya masa sucinya 15 hari, hari pertama dia haid, atau 10 hari, hari pertama dia haid, 1 hari dia haid, setelah itu dia suci 10 hari, kemudian haid dia lagi, hari yang keberapa? Hari yang ke-12, ya, kemudian suci dia 10 hari lagi, kemudian pada hari ke-23 dia haid lagi. Berarti 3 kali haidnya. Antara haid dengan haid ada dia suci, wa tusalli, dan dia sholat dalam masa sucinya itu, jaza, boleh, wa illa fala. Kalau seandainya tidak. Artinya bagaimana? Kalau seandainya dia melihat darahnya 3 kali tapi tidak ada masa sucinya antara darah ke darah, berarti itu tidak terhitung sebagai haid. Baik. Kemudian Atha dia mengatakan, al-haidu yaumun, haid itu 1 hari, ila 5 ayyam, ila 15, sampai 15 hari, ya, yakni masa terpanjang adalah 15 hari. Ini sering terjadi permasalahan bagi wanita, apalagi kalau seandainya masa haidnya sudah mulai kacau, terkadang 10, terkadang
lebih dari itu. Terkadang ada 1 bulan dia tidak putus-putus darahnya. Ya, ini adalah namanya istihadah. Jika seandainya tidak berilmu, maka akan menyebabkan dia bingung, dan maka dia boleh jadi dia tidak sholat. Nah, dalam masalah ini dia mengambil beberapa kesimpulan. Masa haidnya wanita itu, ada diantaranya mengatakan bahwa masa haidnya itu terpendeknya 1 hari, terpanjangnya adalah 15 hari. Dan ini adalah aqwal Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan bahwa yang paling pendeknya 3 hari. Ya, kalau seandainya kurang dari 3 hari itu dihitung istihadah. Baik. Namun Muhammad bin Sirin dia mengatakan an-nisa'u a'lamu bidzalik. Wanita lebih mengerti tentang hal itu. Kapan wanita itu bisa mengerti? Jika seandainya wanita itu paham tentang perbedaan darah haid dan tidak darah haid. Dari mana dia mengerti? Dari warna, dari aroma, ya, atau dikembalikan kepada kebiasaan yang dia miliki. Maka kalau seandainya dia tidak mengerti dengan warna darah, maka kita kembali kepada perkataan Imam Syafi'i, ya, dan sebagian ulama yang mengatakan bahwa haid itu maksimalnya adalah 15 hari. Ibnu Qudamah dia mengatakan aqallul haidhi yaumun wa lailah. Batas minimal dari haid itu adalah 1 hari 1 malam. Yakni 24 jam. Wa aktsaru 15 yauman. Paling maksimalnya adalah 15 hari. Dan ini adalah yang sahih, pendapat yang sahih. Ittafaqal ulama, telah sepakat fuqaha, ittafaqal fuqaha, telah sepakat ahli fiqih, ala anna aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman. Bahwasanya masa yang terkecil, masa yang terpendek suci atau antara haid dengan haid itu adalah 15 hari. Maka batas maksimal dari haid adalah 15 hari. Batas terkecil, batas minimal dari suci adalah 15 hari. Yani kalau seandainya dia haid hari pertama, kemudian 1 hari dia haid, setelah itu suci dia, haid lagi dia, ya, 15 hari. Setelah itu dia haid 1 hari, kemudian haid lagi dia berikutnya. Ini yang disepakati oleh ulama. Wallahu a'lam. Imam Bukhari mencantumkan hadisnya dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Fatimah binta Abi Hubeish bertanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, sesungguhnya aku adalah wanita yang istihadah dan aku tidak bersuci. Yani tidak suci, dia tidak terputus dari istihadahnya. Apakah aku meninggalkan sholat? Qala la. Nabi mengatakan tidak. Inna dzalika irqun, itu adalah pembuluh darah. Walakin da'i salata qadra ayyamin lati kunti tahidina fiha thumma ightasili wa salli.
Nabi mengatakan jangan tinggalkan sholat, akan tetapi tinggalkanlah sholat ukuran haidmu, ya, yang kamu biasanya haid. Nah, ini perkataan Muhammad bin Sirin tadi dikembalikan kepada wanita itu sendiri. Ini kita minta kepada wanita, pada akhwat, hendaklah memperhatikan masa haidnya. Kalau perlu ditulis kronologinya. Kalau perlu juga ditulis dari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seperti apa sifat haidnya. Kalau seandainya ada 10 orang, kita sudah dahulu pernah kita utarakan, kalau seandainya ada akhwat, 10 orang akhwat atau 10 orang wanita, sepakat mereka meneliti darah haidnya, ya, hari yang pertama seperti apa, hari kedua seperti apa, dan seterusnya sampai dia suci. Ada 10 orang, lalu mereka berdiskusi, akan menghasilkan ilmu yang sangat menakjubkan, karena setiap wanita itu memiliki karakter yang berbeda. Boleh jadi darahnya yang agak kental, si A, si B mungkin kurang kental, ya, atau bisa juga darahnya mirip semua misalkan. Nah, maka dengan demikian dia akan bisa menghasilkan ilmu yang sangat luar biasa. Dan perlu diketahui, jangan dianggap remeh ilmu haid ini, ya, sebagaimana diremehkan oleh sebagian orang yang tidak paham dengan keutamaan ilmu. Dia anggap bahwasanya ulama-ulama sunnah ini adalah hanya ulama yang membahas tentang haid dan nifas, ya, maka ini adalah sikap yang tidak baik. Dengan haid dan nifas ini sangat banyak sekali terkait di dalam masalah hukum, masalah sholat, masalah puasa, masalah hubungan badan dengan suami istri, masalah talak, ya, masalah talak itu juga akan berpengaruh, talak rujuk dan seterusnya. Baik, kita ambil bab yang berikutnya, babu as-sufrati wal qudrati fi ghairi ayyamil haid. Bab munculnya flek kuning atau kudrah atau coklat fi ghairi ayyami al haid, di luar hari haid. yakni wanita terkadang pada hari-hari biasa mungkin terlalu capek dan letih, lelah, tahu-taunya maaf, kelihatan ada bercak coklat, bercak kuning, ya, atau lendir kuning, yang ini akan membingungkannya. Ini adalah tanda-tanda haid atau bagaimana? Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismail an Ayyub an Muhammad an Ummi Athiyyah qalat kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata syai'a. Dengan sanadnya kepada Ummi Athiyyah, Mu'athiyyah mengatakan, kunna, kami dahulu, tidak la na'uddu, kami tidak menghitung, tidak menganggap al-qudrata was-sufrata, yakni coklat atau lendir kuning, syai'an, sesuatu yang berarti. Apa maksudnya di sini? Mereka tidak menghiraukan warna tersebut, ya. Al-qudrah wa sufrah ay ma'ul ladhi tarahu al-mar'ah kas-sadidi ya'luhu isfirar, yakni air yang dilihat oleh, atau cairan yang dilihat oleh wanita seperti nanah yang di atasnya ada warna kuning atau warna kecoklatan, ya. Maka Ummu Athiyyah dia mengatakan, kunna la na'ud, kami tidak menghitung, tidak menganggap lendir yang keluar yang ada coklatnya atau kuningnya
sesuatu yang berarti. Syai'an, sesuatu yang berarti. Maksudnya itu adalah digolongkan kepada haid. Tidak, kami tidak menghitungnya sebagai bagian dari haid. Taib. Perkataan Ummi Atiyah ini apa hukumnya? Apa yang di dalam ilmu hadis apa namanya ini? Ummu Atiyah ini adalah sahabiyah. Mauquf. Mauquf itu adalah perkataan sahabat atau perbuatan sahabat. Yani ma udhifa ila sahabati min qaulin aw fi'lin. Riwayat yang disandarkan kepada sahabat, baik perkataan beliau atau perbuatan beliau. Sekarang Ummi Atiyah mengatakan kunna la na'uddu. Kunna, kami dahulu. Ini yang dianggap oleh ulama hadis mauquf hukmur rafa'. Hadisnya mauquf tapi hukumnya adalah hukum marfu'. Marfu' itu apa? Ma udhifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Mauquf itu adalah marfu' itu adalah hadis, perkataan, perbuatan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi. Nah, di sini Ibnu Hajar mengatakan kunna la na'uddu, kami tidak menghitung. Ai fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ilmihi bidzalik. Yani maksudnya adalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disertai oleh pengetahuan beliau dengan itu. Wa bihadza yu'ti al-hadits hukm ar-rafa'. Hadis ini, dengan demikian hadis ini diberi nilai marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa masir min al-Bukhari. Imam Bukhari ya, ini diharapkan bagi yang mau parkir motor bisa memparkir dengan rapi. Ini Pak Iwan yang mau merapikan motor. Ya, sebenarnya kalau disusun dengan rapi masih banyak lagi yang bisa ya diletakkan motor yang lain. Baik. Imam Bukhari di dalam perbuatan beliau bahwa beliau menghitung atau menganggap nilai marfu' walaupun sahabat tidak menjelaskan dengan terperinci, menyebutkan zaman Nabi. Tidak disebut misalkan kunna fi ahdin Nabi, itu sudah jelas pada zaman Nabi. Setiap sahabat yang mengatakan kunna, kami pernah dahulu, kami dahulu, maka itu dianggap sebagai hadis marfu. Atau juga bagiannya adalah umirna, nuhina, atau ungkapan sahabat wa minas sunnati, merupakan dari sunnah. Maka ungkapan-ungkapan yang seperti ini maka nilainya adalah hukum marfu. Maka perkataan Ummi Atiyah sebagai argumen bahwa lendir yang keluar dari kemaluan wanita yang berwarna coklat atau berwarna kuning, ya, yang keluar tidak di masa-masa haid, maka itu bukan dari haid. Taib. Bab berikutnya babu irqil istihadah. Bab pembuluh darah orang istihadah. Haddatsana Ibrahim bin Mundhir qala haddatsana Ma'an qala haddatsani Ibnu Abi Dhi'b an Ibnu Shihab an Urwata wa an Amrata an Aisyata zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Ummi Habibata ustuhidat 7 sinin fasalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة.
Imam Bukhari mencantumkan hadis dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa Ummi Habibah istihadah selama 7 tahun. Istihadah selama 7 tahun. Lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Nabi menyuruhnya untuk mandi. Faqala hadza irqun. Ini adalah penyakit bukan dari haid tetapi dari pembuluh darah. Fakanat taghtasilu likulli salatin. Lalu beliau mandi setiap solat. Pembahasan tentang istihadah kita sudah bahas dahulu. Namun di sini yang digarisbawahi adalah apa hukum mandi bagi wanita yang istihadah? Apakah wajib atau tidak? Kesimpulan dari ulama bahwa wanita yang istihadah dia tidak meninggalkan sholat selama dia istihadah. Malahan dia wajib untuk mengerjakan sholat. Namun seukuran haidnya dia tidak sholat. Mulai dia tahu dengan tanggalnya, atau dia tahu dengan warna, membedakan warna darahnya. Kalau dia sudah suci dari haidnya, dia mandi. Walaupun darah masih keluar dan itu adalah darah istihadah, dia wajib mengerjakan sholat dan dia boleh didatangi oleh suaminya, yakni bergaul seperti bersihnya wanita lain yang tidak keluar darahnya. Yang kedua, bahwasanya istihadah itu adalah darah yang rusak atau penyakit, sama dengan mimisan, keluarnya darah dari hidung, ya. Maka darah yang seperti itu tidak menghalangi untuk mengerjakan sholat. Kemudian tidaklah wajib bagi seorang orang wanita yang istihadah kecuali mandi sekali, mandi wajib. Kapan itu? Setelah dia keluar dari haidnya. Itu yang wajib. Jadi sudah keluar dari haidnya, dia mandi wajib. Setelah itu dia lanjutkan. Kemudian wajib baginya berwudu setiap sholat. Ya, kenapa kita katakan wajib dia wudu setiap sholat? Siapa yang bisa? Karena dia berhadas. Apa yang menyebabkan dia hadas? Keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Iya, karena keluarnya sesuatu dari 2 jalan, berarti itu hadas. Keluarnya darah. Ya. Nah, maka dia sudah batal wuduknya. Setiap mau sholat dia harus berwudu. Lalu bagaimana darahnya yang keluar pada saat dia sholat? Dimaafkan. Ya, dimaafkan. Karena dia tidak mungkin menghalangi darahnya keluar. Nah, maka selama dia sholat tidak dihukum sebagai batal wuduknya. Tapi setelah dia sholat, mau sholat lagi, dia berwuduk lagi. Baik. Adapun mandi bagi wanita yang istihadah dianjurkan, tidak diwajibkan. Ya, dianjurkan namun tidak diwajibkan. Baik, babul mar'ati tahidu ba'da al-ifadah. Bab pembahasan
wanita haid setelah dia mengerjakan tawaf ifadah. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abdullah bin Abi Bakr ibn Muhammad bin Amr bin Hazm an abihi an Amrah binti Abdurrahman an Aisyah زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي. حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ورخص لحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Imam Bukhari mencantumkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Sofiyah bintah Huyai." Siapa Sofiyah bintah Huyai ini? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad hadat, dia telah haid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allaha tahbisuna. Boleh jadi dia ini akan menahan kita, belum boleh kita pulang lagi. Ya. Lalu Nabi mengatakan, "Alam takun tafat ma'akunna?" Tidakkah Sofiyah sudah tawaf bersama kalian? Faqalu bala, mereka mengatakan iya. Qala fakhruji, maka keluarlah kamu. Dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha dia menjelaskan kepada Nabi bahwa Sofiyah haid. Lalu Nabi bertanya, bukankah dia sudah tawaf? Nabi mengatakan, oh boleh jadi dia menahan kita. Maksudnya di sini, seorang wanita yang haid belum sempat tawaf ifadah, maka dia belum boleh keluar dari Mekah. Karena tawaf ifadah adalah rukun. Setelah tawaf ifadah adalah sa'i. Maka tentu Nabi tidak akan bisa berangkat kalau seandainya dia belum tawaf. Lalu Nabi mengatakan, bukankah dia telah tawaf bersama kalian? Dijawab iya. Kalau sudah tawaf, berarti rukunnya sudah tertunaikan. Lalu bagaimana dengan tawaf wada? Ini permasalahan. Permasalahan tawaf wada. Maka Nabi SAW, ukhruji, fakhruji, keluarlah kamu. Ada ulama mengatakan ini adalah perintahnya Nabi kepada Sofiyah. Keluarlah kamu, yakni keluarlah dia. Jadi boleh dia meninggalkan Mekah dengan tidak melaksanakan tawaf wada bagi wanita haid dan nifas. Ada lagi yang mengatakan ukhruji, ini perkataan Nabi kepada Aisyah. Ya. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa wanita yang haid tidak mengerjakan tawaf, baik tawaf wajib, tawaf rukun maupun tawaf sunat. Ini satu. Yang kedua, wanita yang haid sebelum dia tawaf ifadah, dia harus tunggu sampai dia bersih, lalu dia tawaf. Yang ketiga, bahwa wanita yang haid setelah ifadah,
dan dia sudah mesti meninggalkan Mekah, dia boleh meninggalkan Mekah tanpa tawaf wada. Sebagaimana dalam athar Ibnu Abbas yang dikeluarkan Imam Bukhari ini, rukhisa li haid an tanfira idza hadat. Diberikan keringanan kepada wanita yang haid untuk berangkat apabila dia haid. Ibnu Umar pada awal dia mengeluarkan fatwa, dia katakan bahwasanya wanita itu tidak boleh berangkat. Wanita yang haid itu tidak boleh berangkat sampai dia tahu wada. Setelah sampai kepadanya berita dari Nabi SAW, dia mengatakan tanfir, dia berangkat. Ya. Dalam apa yang dilakukan Ibnu Umar ini menunjukkan bahwa yang pertama, bagaimana tunduknya Ibnu Umar kepada sunnah Nabi SAW. Ya. Ketika berselisih atau pendapatnya menyelisih sunnah Rasulullah SAW, maka dia tetap mengatakan sunnah Rasulullah SAW. Baik. Sehubungan dengan ini, bab al-haid, maka wanita yang haid apabila dia sudah tahu ifadah, maka boleh dia berangkat tanpa melaksanakan tawaf wada. Bagaimana dengan orang sakit? Orang yang sakit, apakah boleh dia meninggalkan tawaf wada atau tidak? Jawabannya enggak boleh. Karena tawaf wada itu adalah wajib. Tawaf wada adalah wajib bagi pelaksanaan haji. Adapun umrah hukumnya sunnah. Lalu orang yang sakit harus dilaksanakan tawaf mereka dia sendiri. Boleh jadi dengan cara ditandu, boleh jadi dengan cara didorong dengan kursi roda. Baik. Kita lanjutkan. Babu idza ra'atil mustahadatu at-tuhra. Bab apabila wanita yang istihadah melihat kesucian. Qala Ibnu Abbas taghtasilu wa tusalli walau sa'atan wa yatiha zawjuha idza sallat as-salatu a'zam. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. Yani bab apabila orang yang istihadah suci ketika dia bisa membedakan antara darah istihadah dengan darah haid. Maka zaman istihadah itu dinamakan dengan zaman suci. Ya. Ibnu Abbas dia mengatakan taghtasilu wa tusalli walau sa'atan. Hendaklah dia mandi jika dia sudah melihat bersih, dia mandi lalu dia sholat walaupun sesaat. Ya. Walaupun sesaat. Wa yatiha zawjuha idza shallat. Apabila dia sudah sholat, boleh suaminya ya mendatanginya. Was-shalatu a'zam, sholat itu lebih utama, lebih agung. Kalau seandainya orang istihadah setelah dia sudah melihat dirinya suci, tapi darah masih keluar, yakni darah istihadah, maka wanita itu boleh mengerjakan sholat. Ya, yang sholat lebih utama daripada berhubungan badan dengan suami. Nah, kalau seandainya sholat saja sudah boleh,
yang dia kedudukan adalah tinggi, maka yang di bawah dari itu maka sudah boleh. Lalu dicantumkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW mengatakan, apabila datang haid maka tinggalkanlah sholat. Apabila haid itu pergi, yakni selesai, maka mandilah dan bersihkanlah darah, dan atau maksudnya mandilah kemudian sholatlah. Taib. Bab berikutnya, bab yang ke-29, bab sholati ala nufasa wa sunnatiha. Bab menyolati wanita yang nifas dan sunnah-sunnahnya. Artinya sunnah-sunnah solat. Haddatsana Ahmad ibnu Abi Surayj qala akhbarana Syababatu qala akhbarana Syu'batu an Husain al-Muallim an Ibn Buraidah an Samurah ibn Jundub anna imra'atan matat fi batnin anna imra'atan matat fi batnin fa shalla 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qama wasataha. Dengan sanadnya kepada Samurah ibn Jundub bahwasanya ada wanita yang meninggal dunia disebabkan oleh kandungannya, ya. Lalu Nabi SAW mengerjakan solatnya dan berdiri di pinggangnya. Cara menyolatkan atau menyolati wanita. Taib. Imam Bukhari mencantumkan bab ini menunjukkan kepada kita bahwa wanita, walaupun wanita itu nufasa, wanita yang sedang nifas, solat atau tidak solat, yang keluar itu najis atau tidak? Nifas itu najis atau tidak? Darah yang keluar itu najis. Nah, Imam Bukhari mencantumkan bahwa wanita-wanita nifas, walaupun dia itu tidak solat seperti hukum yang lain, ya, di dalam kesuciannya, namun Nabi SAW tetap sholat, ya. Jadi walaupun dia pada dirinya adalah haid yang ada pada diri atau nifas yang ada pada dirinya, dia tidak sholat. Lalu Nabi tetap mengerjakan sholat. Taib. Di sini adalah bantahan kepada orang yang mendakwakan bahwa anak Adam itu menjadi najis jika dia mati. Maka ini adalah perkataan tidak benar. Tetap suci anak Adam itu kalau dia meninggal dunia. Karena orang yang nifas itu sudah menggabungkan antara kematian dengan najis yang dia pikul terus, yang dia bawa. Falamma lam yadur hadzalika kana al-mayt alladhi la yasiru minhu najasatu aula. Ketika darah yang haid, darah nifas itu keluar, dia meninggal dunia, dan itu dikerjakan sholat, ya, dan tidak dianggap sebagai tidak membahayakan, tidak melarang dia untuk mengerjakan sholat, maka darah yang tidak mengalir dari seorang yang meninggal dunia lebih utama untuk disolati. Karena begini, di depan kita kan tempat sholat kita harus bersih, suci. Loh, di depan kita orang yang tidak suci. Ini karena ada najis. Maksud najis ini adalah darah haid. Namun Nabi tetap mengerjakan sholat. Bab Haddatsana Hasan bin Mudrik qala haddatsana Yahya bin Hammad
قال أخبرنا ابن عوانة اسمه وضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترش بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. Bab cuma dicantumkan aja bab. Kata-kata bab ini berarti dia adalah pemisah antara satu pembahasan dengan pembahasan berikutnya. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Shaddad, dia mengatakan, aku mendengar saudari ibuku, bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, apabila annaha kanat takunu haidan, bahwasanya dia itu haid, la tusalli wa hiya muftarishun bihidha'il masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sedang haid itu, dia tidak sholat tentu, namun dia membentangkan dirinya di samping masjidnya Nabi. Apa maksudnya? Di samping sejadahnya Nabi. Ya, wa huwa yusalli ala khumratihi. Dia sholat di atas khumrah, itu adalah sejadah, tapi dia kecil. Ya, yang bisa melindungi kepala kita dan tangan kita dari panasnya pasir. Ya, Nabi SAW sholat di atas tikar tadi, dan ini menunjukkan bahwa Nabi juga kadang-kadang pakai tikar sholatnya, kadang-kadang tidak pakai tikar. Jangan pula nanti dikatakan bahwa pakai tikar itu bid'ah. Enggak, ya, karena al-khumrah itu sesuatu yang menutup, yang terbuat dari anyaman pelepah korma dan daunnya, yang bisa melindungi wajah kita dan tangan kita dari terikan matahari. Baik. Di sini Maimunah berada di samping Nabi. Ya, berada di samping Nabi. Maka ini menunjukkan bahwa keberadaan wanita yang haid, ya, tidak merusak sholat, ya, yang suami berada di sampingnya. Juga membelintangnya istri di hadapan kiblat suami tidak membatalkan sholat suami. Apa dalilnya? Hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, Nabi sholat malam saya membelintang seperti belintangnya mayat. Jika Nabi mau sujud, dia colek. Ya, pada waktu itu belum ada lampu. Jadi dari colekannya baru tahu Aisyah bahwasanya Nabi mau sujud. Dan itu tidak membatalkan sholatnya Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang bertanya. Ustaz, cairan atau lendir yang keluar dari wanita yang diiringi dengan syahwat, bagaimana hukumnya? Yang lendir itu termasuk bagian apa? Dan bagaimana mensucikannya? Itu termasuk dari madhi, jika keluarnya itu diiringi dengan syahwat. Cukup dia bersihkan, cebok, ya, kemudian dia berwudu. Tapi kalau sudah diiringi lebih dari itu, keluarnya membedakan keluarnya mani dengan madhi. Mani saat keluarnya klimaks, dia merasakan kenyamanan, keenakan, ya, maka kalau begitu adalah mani, maka dia wajib mandi. Bagaimana hukumnya memakai atau mengkonsumsi pil penunda haid ketika haji? Berdasarkan fatwanya, Syekh bin Utsaimin mengatakan boleh. Ya, boleh.
Akan tetapi perlu diingat, saya pengalaman dengan jamaah, bukan pengalaman saya, pengalaman dengan jamaah, bahwa jamaah yang memakai, dia sudah tahu masa haidnya itu adalah pada masa haji, dan dia memakai obat tersebut akan sangat mengganggu mereka. Kenapa? Sama dengan menyumbai ayenan. Ya, ayenan akan keluar disumbai aja, pastinya akan keluar seketik-seketik. Malah itu akan menjadi masalah. Nanti pertanyaan, Ustaz, ada nih flek nih, gimana nih hukumnya nih? Kenapa? Saya pakai ini, saya pakai itu. Ya, tapi sebenarnya permasalahan itu sangat mudah sekali. Tidak usah pakai itu. Datang haidnya, jangan tawaf. Relax aja. Nah, kalau saya, waduh, saya masih haid, orang udah mau pulang, wah, semakin stres, semakin lama dia. Ya, ini saya harus tenang aja. Kalau seandainya sampai hari H mau berangkat, tidak juga selesai haidnya, maka dia tawaf aja, kondisi darurat. Tapi di akhir dari masanya, sebelum dia berangkat, orang tawaf wada, dia pergi tawaf ifadah, sa'i, kemudian dia pulang berangkat. Ini yang difatwakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, wallahu ta'ala. Syekh Ibn Baz juga mengatakan begitu, Syekh Ibn Taimin juga begitu. Salat rawatib itu kan dilaksanakan di antara azan dan iqamat. Seandainya kita melaksanakan tidak di waktu itu, misal kita salat zuhur jam 1.30, terus kita melaksanakan salat sunat rawatib sebelum zuhur, bagaimana Ustaz? Boleh atau tidak? Maksudnya salat sunat rawatib itu adalah salat sunat kalau seandainya qabaliyah zuhur, sebelum kita mengerjakan salat zuhur. Ya, kita mengerjakan sholat zuhurnya jam 2. Ya, sebelumnya kita kerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian baru sholat wajib. Ya, itu namanya qabaliyah. Wanita haid bolehkah wukuf di Arafah? Boleh. Kata Nabi SAW, lakukanlah olehmu, kepada Aisyah dia katakan, lakukanlah olehmu apa yang dilakukan oleh haji. Hanya saja kamu tidak boleh tawaf. Apa manfaat pembahasan haid bagi kejayaan Islam? Banyak sekali. Kalau tidak tahu dengan haid, Islam tidak akan jaya. Ya, bagaimana dia akan jaya kalau sunnah Rasulullah diinjak-injak, ditinggalkan? Bagaimana seandainya dia akan jaya sementara permasalahan haid dan nifas dia tidak tahu sholat atau tidak dia? Bagaimana kejayaan itu? Kejayaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kejayaan itu datang dari Allah, kerajaan itu datang dari Allah, kekuasaan itu datang dari Allah, dan Allah yang akan mencabutnya. Ya, kalau seandainya manusia sudah meninggalkan pembahasan haid ini, pembahasan nifas ini, ya, bagaimana dia akan jaya? Tidak akan jaya dia. Sholatnya aja entah sah entah tidak. Ya, wallahu a'lam. Kalau ada yang membahas apa hubungannya dengan ekonomi, ada. Ya, softtek dan produk-produk yang lainnya, ya, itu juga hubungannya dengan ekonomi. Maaf Ustaz, masih ragu, orang sakit berarti wajib tawaf ifadah, tawaf wada, juga wajib Ustaz bagi yang sakit? Iya, orang yang sakit pertama tawaf ifadah wajib semuanya. Kalau dia tidak tawaf ifadah, belum haji dia, karena dia adalah rukun. Adapun tawaf wada itu adalah wajib haji. Orang yang tidak mengerjakan tawaf wada atau wajib haji, maka dia harus membayar dam. Kecuali wanita haid dan nifas tidak diwajibkan. Kalau tidak diwajibkan, dia tidak tawaf dan tidak kena denda. Orang yang sakit, dia tidak mungkin tawaf, dia boleh berangkat tapi bayar dam. Ya, wallahu a'lam. Kalau seorang wanita yang haid hanya sekali setahun, apakah itu termasuk masa haid yang normal atau tidak? Ini berhubungan dengan kesehatan. Ya, pasti tidak normal.
Ya, sekali setahun. Jadi perlu konsultasi ke dokter. Kenapa? Bukan ke dokter jantung. Bukan ke dokter jantung kata Pak Masrur. Ya. Bagaimana hukumnya seorang yang telah bernazar agar memperoleh anak laki-laki dengan nazarnya? Dengan nazar akikah. Setelah lahir ternyata laki-laki, tapi dia baru menunaikan 1 ekor kambing. Bagaimana hukumnya dengan kambing satu lagi? Apakah boleh ditunaikan setelah anaknya besar? Pertama, Ibnu Umar dalam riwayat yang keluarkan oleh Muslim mengatakan, nahan Nabi SAW anin nazar. Nabi melarang dari nazar. Maksud melarang ini apa? Jangan suka-suka nazar. Kalau saya lulus nanti saya bernazar. Kalau saya dapat jodoh nanti saya bernazar. Saya mau, dan begitu seterusnya. Tidak. Ya. Kenapa? Kata Nabi SAW, innaha la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, malahan mendatangkan kesusahan. Kenapa mendatangkan kesusahan? Yang tidak wajib kita wajibkan. Ketika datang wajib itu wajib kita lakukan, berarti kita menyusahkan diri. Yang tadi Allah tidak mewajibkan ke kita. Lalu Nabi mengatakan, innama yustakhraju minal bakhil. Hal itu hanya dikeluarkan atau diambil dari orang-orang yang bakhil. Ya, Allah memberi kepada dia dulu, baru dia berikan kepada Allah. Kalau seandainya dia lulus, dia puasa. Kalau nggak lulus, dia tidak puasa. Ya. Kalau dia mau membagi-bagi makanan, misalkan mentraktir kawannya. Kalau seandainya dia dapat jodoh, baru dia traktir. Kalau nggak dapat jodoh, nggak traktir. Ya, mungkin ngambil dari orang aja. Terus, ya. Nah ini nazar itu membebankan, ya, memberatkan. Ada orang punya proyek 10M, uangnya tersendat-sendat. Dia bilang, kalau seandainya dana, karena butuh dana sekali, kalau dana saya ini keluar 10M ini, saya akan bersedekah 10%. Pada saat itu, ya, ringan ngomong. Tapi setelah keluar uang 10M, 10% 1M, besar juga ya. Mulai dia berkilah bagaimana supaya yang ini tidak keluar. Layak dibekhi. Kemudian dia tidak akan merubah takdir. Ya. Belum kita mengatakan, kenapa ketika orang bernazar itu, nazarnya itu yang diinginkannya terwujud pada umumnya. Ya. Wallahu alam, yang saya pahami itu adalah doa. Ketika kita mengatakan dan dari hati kecil kita. Ya. Dan itu adalah bagian dari doa yang orang berdoa dengan hatinya. Dengan hati yang hadir dan yakin dipenuhi oleh Allah. Itulah sebenarnya doa yang dikabulkan. Bukan dengan gara-gara nazar ini. Kalau seandainya seorang bernazar, kalau seandainya saya dapat anak laki-laki, saya bernazar akikah kambing 2. Ya itu syariatnya, bukan nazar lagi. Ya. Ya, itu adalah syariatnya. Nah, kalau seandainya seseorang dia sudah bernazar, kata Nabi SAW, man nadhara liyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, siapa yang telah bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah, tunaikan. Bagaimana kalau seandainya dia tidak sanggup menunaikan? Kalau dia tidak sanggup menunaikan, dia bayar kafaratnya. Apa kafaratnya? Dia adalah kafarat sumpah. Siapa yang tahu apa kafarat sumpah? Hah? Langsung puasa atau gimana? Membebaskan budak kalau nggak mampu? Hah? Dalam surat apa? Dalam surah apa? Di surat Al-Maidah. Nah, Maidah apa bunyinya? La yu'akhidhukumullah fi aymanikum walakin yu'akhidhukum ma aqadtumul ayman fa kaffaratuhu
it'amu 'asyaral masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah wa kafaratu it'amu masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Ini adalah kafaratnya. Kafarat yang pertama, dari yang 3 jenis ini boleh kita pilih. Mau ngasih makan 10 orang fakir miskin dengan makanan yang kita beri keluarga kita, ya. Yang kalau tidak bisa, memberi mereka pakaian, ya, belikan baju, ya. Kalau tidak, atau misalkan memerdekakan budak. Merdekakan budak nggak ada lagi sekarang. Berarti ada 2 pilihan, memberi makan atau memberi pakaian. Beri pakaian, satu pakaian 100.000, 10 1 juta. Bagi makan sekali kasih makan 20.000 lah misalkan. Ya udah 20.000 ini aja, kali 200.000. 200.000 juga nggak ada uangnya. Faman lam yajid fasyamu 3 ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Ya. Kalau kamu tidak mampu, maka puasalah 3 hari. Tidak ada piti, puasa. Puasa 3 hari itu adalah kafarat terhadap janji. Maka jagalah janjimu itu. Kalau kita pernah bernazar, tunaikan nazar. Kalau memang kita tidak sanggup menunaikannya, maka bayar kafaratnya. Sehubungan dengan ini, kalau dia tidak sanggup, dia bayar kafaratnya. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah perlu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid di teras masjid? Teras masjid masuk masjid atau tidak? Tidak. Kalau tidak, enggak. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka raka'atain. Kalau tahiyatul masjid di dalam masjid. Jangan tahiyat sholat dulu di luar kemudian masuk masjid. Belum masuk masjid dia udah sholat. Ya. Masuk masjid sholat. Ya, wallahu a'lam. Apakah dalilnya Ustadz seorang suami tidak boleh mendatangi istrinya di dalam keadaan haid? Dan bagaimana dalam sisi kesehatan? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya. If'alu kulli syai'in illa nikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakukan seluruh sesuatu kecuali nikah. Hubungan badan dengan suami istri tidak boleh pada saat haid. Allah Subhanahu mengatakan jauhilah istri itu, yakni jauhilah berhubung badan dengan istri pada saat haid. Secara kesehatan, tanyakan ke Syekh Google. Lebih banyak informasi tentang kesehatan. Kalau saya tidak terlalu banyak. Ya, yang jelas perlu diingat, setiap yang dilarang oleh agama kalau kita lakukan mendatangkan mudarat. Itu udah pasti. Ya, setiap yang dilarang oleh agama pasti mendatangkan mudarat kalau kita lakukan. Bagaimana cara menjawab yang baik, Ustadz, ketika seorang gadis yang enggak mahram bertanya kepada anak 21 tahun tentang haid? Selama ini menjawab searching di Google. Tanya ke ibumu. Bagaimana? Bilang aja, tanya ke Ustadz atau cari sendiri, cari buku. Ya, ini mendatangkan fitnah. Ya, jangan-jangan ada bakwan di balik udang. Waktu anak kecil belum sanggup untuk mengakikahkan anak, sekarang baru ada kemampuan, mereka sudah besar. Apakah harus berurutan mengakikah mereka atau boleh kita yang mau kita dahulukan, yang sanggup kita dahulukan, sanggup. Ya, kalau yang besarlah dulu. Ya, karena dia keluar dulu. Bolehkah wanita tua yang sakit dan menggunakan pampers menjamak sholatnya, mengingat kalau diganti tiap waktu sholat maka pampers yang digunakan akan memakan biaya yang banyak? Jangan dikasih pampers. Kenapa harus pakai pampers? Apakah karena dia keluar terus? Ya, apakah yang keluar itu banyak atau sedikit?
ambil adalah pempes isi ulang. Ya, semuanya bisa. Tidak perlu dengan pempes dengan biaya yang besar. Ya. Dahulu orang haid, orang istihadah itu darahnya keluar. Ya, darahnya keluar. Dan perlu kita juga memandang ekonomis ya, kalau hal yang seperti ini. Tidak perlu menjamak. Ya, atau dia boleh mengerjakan sholat jamak suri namanya. Sholat zuhurnya diundur ke dekat-dekat ke asar, dan asar dikerjakan di awal waktu. Itu sudah selesai. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan penyebab seorang perempuan istihadah. Itu sudah jelaskan oleh Nabi SAW. Innama huwa irqun. Boleh jadi ada luka, boleh jadi ada peradangan, ya. Nah, menyebabkan keluar darah bukan dari rahim, tetapi dari pembuluh darah. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, hubung dengan nazar. Bila nazar itu puasa, tapi orang tersebut tidak mampu membayar nazar puasa tersebut, apakah dapat dia bayar dengan memberi makan orang miskin? Ya, kalau dia tidak mampu puasa, berarti dia tidak mampu menjalankan nazarnya, maka dia pergi membayar kafaratnya. Kafarat yang dilakukan apa? Tadi memberi pakaian atau memberi makan. Kalau dia tidak juga bisa memberi makan, dia puasa, membayar kafarat puasanya. Boleh jadi begini, dia kafarat puasa, dia bernazar puasa sebulan, ya. Nah, bayar kafaratnya dengan 3 hari. Kalau seandainya dia pengen bernazar puasa 2 hari, nggak mampu 2 hari, nggak juga mampu bayar kafaratnya dengan makan, dia bayar kafaratnya dengan puasa 3 hari. Apakah sah puasa seorang perempuan selama 1 bulan penuh saat Ramadan karena haidnya tidak keluar? Apakah tidak membatalkan selama masa haid dan masa lampau kebiasaannya? Ya, kalau nggak ada haid, alhamdulillah. Ya, malah ada orang yang berpuasa bulan Ramadan supaya dia bisa haid sempurna, dia minum pil menahan haid. Bolehkah itu? Syekh Utsaimin mengatakan boleh. Ya, jadi kalau wanita nggak haid selama bulan Ramadan, alhamdulillah, berarti dia mengerjakan puasanya sempurna. Apakah hukum atau apakah harus membayar kafarat bagi suami istri yang terlanjur melakukan hubungan intim pada yang mana pada saat itu mereka ragu apakah itu haid atau tidak? Nggak perlu bayar kafarat karena dia ragu. Tapi kalau yakin dia itu adalah haid, dia bayar kafaratnya. Ketika akan umrah datang haid, tapi harus berangkat, ya nggak apa-apa, berangkat aja. Apa yang harus dilakukan? Pertama, wanita yang haid yang sudah ada jadwal umrahnya, sesampai biasanya schedule 9 hari atau 12 hari, schedule keberangkatan itu dari Indonesia boleh jadi langsung ke Madinah atau ke Jeddah langsung ke Madinah. Artinya dia 4 hari 3 malam dia di sana di Madinah. Ya. Selama itu dia haid, dia tidak mengerjakan sholat di Masjid Nabawi. Datang jadwal dia dari Madinah ke Mekah, harus berihram di Abyar Ali atau Dzulhuleifah atau Bir Ali. Maka wanita haid tadi tetap dia berihram dari Bir Ali. Tetap dia mengatakan labbaik Allahumma umrah. Ya. Karena itu tidak menghalangi dia untuk mau berihram. Lalu dia berihram. Sesampai di Mekah, dia tidak ikut tawaf. Ya, dia tidak ikut tawaf sampai dia suci. Kalau dia suci baru dia tawaf, kemudian sa'i, kemudian dia tahallul. Selama dia selama dia haid dan belum tawaf, dia tetap dihukum sebagai orang yang sedang berihram. Maka dia harus jaga dirinya dari larangan-larangan
ihram. Ya. Bagaimana kalau seandainya haidnya lama? Haidnya 10 hari. Jadwal keberangkatannya 9 hari. Ya. Dia harus berusaha untuk menunggu. Ya, menunggu sampai dia bersih. Kalau seandainya tidak memungkinkan dia untuk menunggu karena dia rombongan, ya, setelah dia usahakan, maka sebelum dia berangkat dia tawaf, sa'i, tahallul, kemudian dia berangkat. Wallahu a'lam. Ustaz, mengenai salat tahiyatul masjid, misalnya di dalam Masjid Al-Hakim ini penuh, kita hanya bisa duduk di teras, apakah tidak perlu kita melakukan sholat 2 rakaat, khususnya kondisi dalam masjid penuh? Ya udah, duduk aja di luar. Ketika kita mau sholat nanti, sholat tahiyatul masjid, ya, karena kita masuk ke masjid. Dari situ tidak. Ibu-ibu mungkin yang haid, dia boleh datang pengajian, tapi duduk dia di teras, ya, jangan dia masuk ke dalam. Bagaimana seorang sholat memakai celana panjang tanpa memakai gamis di saat di waktu sujud celana membentuk aurat bagian belakang? Apakah termasuk yang dimakruhkan? Pertama, pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, apa hukum sholat orang yang memakai bentolun? Beliau katakan sholatnya sah, ya, sholatnya sah. Akan tetapi lebih baik kita menjaga aurat kita, apalagi celana panjangnya ketat, ya, apalagi kalau seandainya mengakibatkan auratnya kelihatan, sholatnya tidak sah. Ya, ini biasanya adalah di belakang, ya, pisahnya pendek, bajunya pendek. Ya, nah, ketika dia sujud dia akan kelihatan, maka sebaiknya baju itu jangan dimasukkan ke dalam celana, keluarkan aja. Jika kita mendapatkan kebahagiaan, misalkan anak lahir atau pulang haji, maka apakah kita boleh bersedekah ke panti asuhan atau ke masjid sebagai tanda syukur bagian atas nikmat Allah? Boleh, ya, diundang kawan untuk makan boleh, karena it'amut ta'am, saling memberikan makanan, itu dianjurkan. Bagaimana hukumnya jika wanita telah suci dari haidnya, tapi setelah 2 kali waktu sholat haid datang lagi? Misalnya mandi wajibnya masuk maghrib, ternyata keesokan harinya waktu duha datang lagi. Kita perlu tanyakan, apakah ini masih masa haid atau sudah luar dari masa haidnya? Ya, kalau seandainya dia sudah keluar dari masa haidnya, itu terhukum istihadah. Tapi kalau misalkan haidnya biasanya adalah 7 hari, hari kelima dia rasa dia sudah bersih, dia periksa udah bersih, lalu besoknya keluar lagi hari ke-6, berarti itu masih masa haid. Wallahu a'lam. Apa hukumnya wanita yang sedang tawaf keluar haid? Ya, dia keluar dari tawafnya batal, nah, maka dia keluar dan mengundurkan tawafnya. Nah, bagaimana kalau seandainya dia tahu bahwasannya dia haid setelah dia tawaf sebelum sa'i? Ya, mungkin itu tidak? Sangat mungkin. Waktu dia tahu nggak terasa, tapi setelah selesai tawaf baru terasa ada sesuatu yang keluar. Diperiksa, oh taunya haid nih. Maka dalam kondisi itu dia boleh sa'i. Tawaf kan sudah selesai, dia melanjutkan sa'inya karena sa'i tidak disyariatkan suci. Ya, wallahu a'lam. Al-Quran dan Sunnah wajib dipahami menurut pemahaman sahabat. Apakah ukuran pemahaman sahabat ini seperti Al-Quran? Kita pakai tafsir Ibnu Katsir yang sejalan dengannya, dan kita nafikan tafsir Quraisy Shihab di Al-Misbah. 2. Sunnah kita pakai arti teks
dan arti samar. Kitab hadis tanpa memakai ilmu kalam, mantik. Taib. Yang pertama, di dalam penafsiran, ulama di dalam ilmu tafsir dia bagi penafsiran itu, cara atau corak penafsiran terbagi kepada dua. Yang pertama, tafsir berriwayah, tafsir dengan memakai riwayat. Yang kedua, tafsir berra'i, penafsiran yang dipakai dengan logika. Ya, tafsir berriwayah, ya ini dengan riwayat, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan sunnah, penafsiran Al-Quran dengan aqwalus sahabah, juga nanti penafsiran Al-Quran dengan lughah, itu juga, ya, tetapi dia berurut. Adapun tafsir berra'i, dia lebih mendahulukan penafsiran dengan kaedah-kaedah logika, ya, dari bahasa misalkan, tok dengan bahasa aja, dia ambil bahasa ini apa asal usul bahasa, lalu dia terapkan ini hukum yang keluar dari bahasa ini, itu namanya berra'i. Ya, maka penafsiran yang paling selamat adalah penafsiran berriwayah. Itulah yang dipakai seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ya, tafsir Al-Qurtubi, tafsir-tafsir yang berriwayah ini. Ini lebih selamat daripada tafsir-tafsir berra'i. Apalagi ra'inya belakangan sudah semakin banyak adalah berra'i. Karena dalam hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, namun sanadnya adalah dhaif, adalah siapa yang berbicara menafsirkan Al-Quran dengan logikanya, dengan ra'inya, maka faqad akhta'a, sungguh dia telah salah. Maksud dengan berra'i ini bukan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dalam surah Al-A'raf ayat 33 bahwa Allah mengharamkan an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian sunnah kita pelajari, ya, jangan bukan dengan mantik, bukan dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu masuk dia kepada teologi. Ilmu kalam itu didasari oleh filsafat. Mantik itu dipahami oleh filsafat. Akan tetapi kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu-ilmu bantu yang lain, seperti bahasa, kemudian usul qawaid fiqhiyah, ya, atau usul fiqih. Itu adalah metode-metode yang diletakkan oleh ulama-ulama sunnah di dalam memahami sunnah. Hukum asal kita memahami sunnah adalah tekstual. Memahami hadis dengan kontekstual membantu kita untuk memahaminya, tapi bukan kontekstual yang asal, ya, tetapi adalah tekstual. Bagaimana kita akan bisa memahami kalau seandainya kita tidak mengambil teksnya? Kecuali kalau seandainya ketika kita memahami teksnya secara zahir memiliki makna yang fasid, yang rusak, maka baru kita mengalihkannya kepada kontekstual. Wallahu a'lam. Berapa batas maksimal waktu nifas? Berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa batas maksimal nifas itu 40 hari. Qauluhu ustihidat 7 sinin. Ummu Habibah ini dia istihadah selama 7 tahun. Qila, ada yang mengatakan fihi hujjatun libni Qasim, ini ada hujjah bagi Ibnu Qasim. Apa Ibnu Qasim ini pendapatnya? Fi isqatihi anil mustahadah qada' as-salah, bahwa dia menggugurkan kewajiban mengqada' salat bagi orang istihadah idza tarakaha dhanatan anna dzalika haid, ya, apabila dia tinggalkan solatnya itu karena dia mengira bahwa itu masih haid. Baik.
Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'murha bil iyadati ma'a tulil muddah. Nabi tidak memerintahkan kepadanya untuk mengulangi sholat walaupun dengan beriring dengan masa yang panjang. Ya. Nah, di sini mungkin boleh kita ambil kiasan terhadap pertanyaan tadi. Ketika seorang tadi tidak tahu tentang masa nifas sampai 60 hari dia tidak nifas, kita bisa kiaskan kepada perkataan Ibnu Qasim tadi bahwa tidak perlu dia mengqadha. Ya, tidak perlu dia mengqadha karena di sini Nabi tidak mengisyaratkan mengqadha salat istihadah, karena dia bertanya seakan-akan ketika dia bertanya ini dia tidak tahu apa yang dilakukan selama yang sebelumnya. Ya, wallahu taala alam. Bagaimana hukum pergi umrah bagi wanita yang sudah tua tanpa mahram? Jika nunggu ada mahram dikhawatirkan tidak sampai umrahnya. Kalau seandainya dia tidak punya mahram, tidak ada kewajibannya untuk pergi umrah. Apalagi umrahnya adalah umrah sunat. Ya. Bagaimana kalau darah keluar saat berhubungan suami istri yang sebelum dia dalam keadaan suci, darah itu dirasakan sebagai haid oleh istri? Apakah kedua berhenti di tengah jalan atau boleh melanjutkan hubungan mereka berdua, cerita bersambung? Kalau seandainya tahu tanggalnya, kemudian darah keluar darahnya dan itu dianggap yakin oleh istri adalah darah haid, maka diberhentikan, ya, walaupun takatung ceritanya. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan adab masjid. Banyak adab masjid itu yang pernah kita bahas adalah sampai lebih dari 10 poin atau sampai 15 poin. Namun diantaranya adalah masuk ke masjid adalah sholat tahiyatul masjid, apapun keadaan. Maksudnya selain dari sholat kalau udah tegakkan sholat fardu nggak boleh lagi, karena itu la sholata idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Akan tetapi maksudnya sedang pengajian atau pada waktu-waktu yang dilarang tetap mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Dan sampai-sampai termasuk pada saat khutbah Jumat tetap juga mengerjakan tahiyatul masjid. Yang kedua, tidak boleh keluar dari masjid setelah azan. Ya, setelah azan nggak boleh keluar masjid kecuali dalam kondisi darurat. Itu diantaranya wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.